Bab 2316. Bos Selatan, saya bisa menyerahkan grup Bio Farma, tapi saya punya pertanyaan untukmu dan Roni. Iwan berkata dengan santai dan menyipitkan matanya dengan tajam. Apa itu? Bos Selatan mengangkat alisnya, sepertinya tertarik dengan tawaran Iwan. Niat sebenarnya dalam menyerang Iwan adalah untuk mengambil alih grup Bio Farma. Jadi Bos Selatan sangat bersedia menjawab pertanyaan jika itu berarti Iwan akan menyerahkan perusahaan beserta semua resepnya. Itu mudah, saya ingin bertanya kepada Roni bagaimana dia berhasil membunuh Tuan Yonas. Siapa yang menghancurkan sirkulasi internal Tuan Yonas? Iwan terus menatap Roni dengan penuh perhatian, tatapan tajamnya menusuk seperti pisau. Apa? Aku tidak membunuh Yonas? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Merasa tertegun, Roni langsung mulai panik. Roni berasumsi bahwa dia telah merencanakan segalanya dengan sempurna dan tidak meninggalkan jejak apapun, sehingga tidak ada yang tahu bahwa dia yang bertanggung jawab atas kematian Yonas selain Rasul keempat, Fiona dan Joel yang terlibat. Namun Iwan tidak hanya menebak bahwa dialah pelakunya, tetapi dia juga menunjukkan bahwa Yonas meninggal karena sirkulasi internalnya rusak, dan hal itu membuat Roni lengah. Karena merasa sangat terguncang, Roni kehilangan ketenangannya. Saya tahu apa yang saya katakan. Saya berhasil menemukan Fiona dan dia sendiri yang mengatakan kepada saya bahwa kamu yang membunuh Yonas. Dia tidak mungkin berbohong. Melihat betapa bingungnya Roni, Iwan melepaskan kekuatannya kepada Roni dengan tegas tanpa memberi kesempatan pada Roni untuk berpikir. Tidak, itu tidak mungkin. Aku telah mengirim Fiona keluar dari wilayah selatan kemarin, jadi kamu seharusnya tidak menemukannya. Roni berseru. Roni, diamlah, jangan tertipu oleh tipuannya. Ekspresi Bos Selatan menjadi gelap, tapi sudah terlambat. Beraninya kamu menipuku? Roni tersadar bahwa dia telah ditipu oleh Iwan. Lalu bagaimana jika aku menipumu, Roni? Seperti yang diharapkan kamu yang bertanggung jawab atas kematian Tuan Yonas. Betapa tidak tahu malunya kamu menjebak saya karena melakukan hal itu. Iwan meraung. Meskipun dia telah menduga bahwa Roni yang bertanggung jawab, itu hanya dugaannya dan dia tidak punya bukti untuk mendukung teori ini. Namun Roni sudah mengakui kejahatannya secara tidak langsung dan keraguan terakhir di benak Iwan akhirnya hilang. Selain Iwan, ada Agus dan anggota keluarga Gumlar lainnya juga mendengarnya. Yonas adalah keluarga Agus dan Agus merasa sangat marah saat mengetahui bagaimana Roni dengan kejam membunuh Yonas dan menyalahkan Iwan, menyebabkan perpecahan antara garis keturunan pertama dan kedua dari keluarga Gumlar. Bab 2317. Bos Selatan, Roni, beraninya kalian berdua berencana membunuh Yonas. Keluarga Gumlar tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Agus menatap tajam ke arah mereka. Oh, apakah begitu? Mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan. Hati Bos Selatan tenggelam dan ekspresinya menjadi gelap. Karena Roni tidak meninggalkan jejak, baik Arthur maupun Aulus berpikir bahwa Iwanlah yang bertanggung jawab dan situasinya menguntungkan keluarga Broto. Yang mengejutkan Bos Selatan, Roni secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dirinya yang telah membunuh Yonas. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Roni memerah karena frustasi, menyadari bahwa dia mungkin telah menggagalkan rencana ayahnya. Tidak apa-apa, jadi bagaimana jika mereka mengetahuinya? Kelompok ini tidak bisa berbuat banyak. Bos Selatan mengejek. Dia berencana untuk membunuh Agus dan Iwan selama ini dan fakta bahwa Roni bertanggung jawab atas kematian Yonas ditemukan hanya memperkuat tekadnya untuk membunuh keduanya. Begitu setiap saksi di tempat kejadian disingkirkan, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Setelah mengamati praktisi bela diri di sisi Iwan, Bos Selatan menyadari bahwa semua individu yang hadir adalah anggota inti dari garis keturunan pertama keluarga Gumlar, dan begitu mereka pergi, garis keturunan pertama akan dihapuskan dari keberadaannya, hanya menyisakan garis keturunan kedua dari keluarga Gumlar.
Keluarga Gumlar yang tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga Broto. Setelah hal itu tercapai, Bos Selatan perlahan-lahan bisa membasmi keluarga Gumlar dan menguasai wilayah selatan yang merupakan impian seumur hidupnya. Secara alami, Bos Selatan tahu bahwa organisasi Drakmar tidak akan mengampuni dia jika dia membunuh begitu banyak orang. Jadi dia menemukan kambing hitamnya terlebih dahulu untuk menghindari hukuman oleh organisasi Drakmar, bahkan jika dia membunuh semua orang di pihak Iwan. Dengan mengingat rencana itu, Bos Selatan mengalihkan perhatiannya kembali ke Iwan dan memuji. Iwan, saya harus mengakui bahwa kamu adalah bakat yang langka dan bahkan Roni pun kalah jika dibandingkan denganmu. Memang benar Iwan berhasil mengalahkan Roni yang memiliki senjata tahap Augana dalam upaya penjualan grup Bio Farma yang menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat daripada Roni. Sedangkan dari segi mental dan kecerdasan, Iwan tidak menunjukkan rasa takut, bahkan berhasil mengelabui Roni agar mengatakan yang sebenarnya. Ketenangan dan kekuatan mental seperti itu melampaui banyak orang seusianya dan bahkan Bos Selatan terkesan oleh Iwan. Bab 2318. Namun tidak ada satupun bakatmu yang penting di hadapan kekuatan absolut. Pahlawan yang tak terhitung jumlahnya bangkit di masa mudanya hanya untuk binasa. Hal yang sama berlaku untukmu. Kamu akan mati hari ini. Bos Selatan menyatakan. Dan apakah kamu akan membunuhku? Lelucon yang luar biasa. Iwan mendengus. Iwan sepenuhnya siap menghadapi Bos Selatan dan bertekad untuk mencegah Bos Selatan melakukan apa yang diinginkannya. Betapa keras kepalanya jika kamu berburu-buru untuk mati. Aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka. Selang marah dengan kekurang ajaran Iwan, Bos Selatan akhirnya kehilangan kesabaran dan memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Mengikuti perintah Bos Selatan, semua keluarga Broto mulai beraksi dan melesat menuju Iwan. Hentikan mereka! Agus segera bereaksi dan menghentikan keluarga Broto bersama keluarga Gumlar lainnya. Bam 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 bam! Pertempuran meletus dan meskipun Agus dan keluarga Gumlar kalah jumlah, semua anggota keluarga Gumlar yang hadir sangat kuat berada di tahap semi yang muna dan tahap yang muna. Tetua Agung dan Tetua keempat sama-sama berada di tahap menengah yang muna. Di bawah kepemimpinan Agus dan kedua tetua, keluarga Gumlar nyaris tidak berhasil menghentikan keluarga Broto karena Bos Selatan tidak terlibat dalam pertempuran tersebut. Namun karena perbedaan jumlah, Agus dan rekan-rekannya segera dirugikan dan mereka semua tahu bahwa pada akhirnya mereka akan kalah. Tuan Busnadi, mereka terlalu kuat. Kamu harus lari sekarang selagi masih punya kesempatan. Atau semuanya akan terlambat. Hati Agus tenggelam dan berteriak pada Iwan mendesaknya untuk lari. Dia tahu bahwa Bos Selatan tidak akan membiarkan siapapun melarikan diri hidup-hidup. Sekarang setelah kebenaran kematian Yonas terungkap. Saat ini satu-satunya cara agar mereka dapat bertahan hidup adalah dengan lari dari Iwan dan yang lainnya mundur setelahnya. Jika mereka menundanya sampai Bos Selatan memutuskan untuk terlibat, semua orang yang hadir akan dibantai. Lari itu tidak perlu, Paman Agus. Mohon tunggu sebentar, saya akan datang membantu setelah saya membunuh Bos Selatan, kata Iwan sebelum menjauhkan diri dari yang lain untuk memancing Bos Selatan agar menyerangnya. Iwan sudah memutuskan untuk menggunakan kekuatan energi potensial ranah pedang melawan Bos Selatan, tetapi jangkauan serangannya terlalu luas dan Iwan perlu memastikan bahwa dia tidak akan melukai orang lain secara tidak sengaja. Selain itu, dia tahu bahwa dia harus melenyapkan pemimpin keluarga Broto terlebih dahulu dan begitu Bos Selatan mati atau terluka parah, keluarga Broto lainnya akan panik. Setelah itu tercapai, Iwan yang berada di tahap menengah alam yang muna bisa bekerja sama dengan keluarga Gumlar untuk mengalahkan semua keluarga Broto. Bab 2319. Apa? Agus dan yang lainnya tercengang. Mereka semua berharap bahwa Iwan akan melarikan diri sehingga mereka dapat mundur. Tetapi yang membuat mereka bingung adalah Iwan malah menolak untuk lari dan menyatakan bahwa dia akan membunuh Bos Selatan. Semua orang di tempat kejadian sangat terguncang. Betapa kurang ajarnya. Mari kita lihat apakah kekuatanmu sesuai dengan kesombonganmu. Mati sana. Marah dengan ucapan Iwan, Bos Selatan tertawa dan melompat ke udara sebelum melesat ke arah Iwan, bersiap untuk menghancurkan Iwan dengan satu gerakan.
Ini sudah berakhir. Hati Agus dan keluarga Gumelar tenggelam. Mereka semua tahu bahwa Bos Selatan berada di tahap akhir yang munah, dan bahkan Arthur sedikit lebih kuat dari Bos Selatan. Bahkan jika Arthur berjuang untuk membunuh Bos Selatan, Iwan tidak akan berdaya. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa Iwan memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dari serangan Bos Selatan, apalagi membunuh Bos Selatan. Mereka tidak tahu apa yang membuat Iwan memprovokasi Bos Selatan untuk menyerangnya, dan mereka semua mengira bahwa Bos Selatan akan membunuh Iwan dengan satu pukulan. Ayo, bertentangan dengan kekhawatiran yang lain, Iwan mendengus dengan percaya diri dan memasukkan tangannya ke dalam sakunya, bersiap untuk membunuh Bos Selatan dengan kekuatan energi potensial ranah pedang yang dimilikinya. Saat Iwan hendak menggunakan kekuatan energi potensial, suara gemuruh memenuhi udara. Berhenti! Arthur bersama Yuda dan puluhan keluarga Gumelar masuk. Jelas terlihat bahwa Yuda berhasil meyakinkan Arthur untuk datang membantu. Namun karena Bos Selatan dan keluarga Broto semuanya memblokir pintu masuk kediaman dengan mobil mereka, Yuda, Arthur, dan yang lainnya hanya bisa berjalan ke dalam kediaman dengan berjalan kaki. Ketika Arthur menyerbu masuk dan menemukan Bos Selatan melancarkan serangan terhadap Iwan, dia segera melambaikan tangannya, mengirimkan gelombang energi yang luar biasa ke arah Bos Selatan. Bengsek, Bos Selatan memucat saat dia merasakan serangan di belakang punggungnya. Seketika dia terpaksa menyerah untuk membunuh Iwan dan malah melompat ke samping untuk menghindari serangan Arthur. Iwan langsung kehilangan pandangan terhadap Bos Selatan dan tahu bahwa peluangnya untuk membunuh Bos Selatan dengan kekuatan energi potensial akan lebih kecil. Jadi, Iwan menghentikan aksinya. Brengsek, Arthur Gumelar, itu ternyata kamu. Bos Selatan berbalik dan ekspresinya langsung menjadi gelap ketika dia melihat Arthur. Keluarga Broto sudah menang dan Bos Selatan yakin dia hampir membunuh Iwan. Yang mengejutkannya adalah Arthur bergegas dan menyelamatkan Iwan pada saat-saat terakhir, dan itu membuatnya lengah. Tentu saja yang tidak dia ketahui adalah kemunculan Arthur yang tiba-tiba menyelamatkan nyawanya, karena dia pasti sudah mati sekarang jika dia menghadapi kekuatan energi potensial Iwan secara langsung. Bab 2320. Baiklah, bertentangan dengan rasa frustasi Bos Selatan, Agus dan anggota keluarga Gumelar lainnya sangat gembira dan berseri-seri. Agus tahu bahwa Arthur dan Aulus mengira Iwan sebagai pembunuh Yonas dan mereka mungkin tidak akan datang menyelamatkan Iwan, jadi dia tidak berani terlalu berharap. Yang mengejutkannya, Arthur ternyata pengertian dan berbaik hati membawa anak buahnya untuk menyelamatkan Iwan. Dengan bantuan Arthur dan garis keturunan kedua, semangat semua keluarga Gumelar langsung terangkat karena mereka sekarang memiliki peluang untuk menang. Keluarga Broto di sisi lain menyadari bahwa mereka kehilangan keunggulan dalam kekuatan dan jumlah, dan bahkan mendapati diri mereka dikelilingi oleh garis keturunan pertama dan kedua keluarga Gumelar di dua arah. Untuk menghindari penyergapan, mereka segera mundur dan berkumpul di sekitar Bos Selatan, menyebabkan konfrontasi terhenti sementara. Tetua Gumelar, mengapa Anda membantu Iwan? Bos Selatan menatap Arthur dengan tidak senang. Iwan dijebak karena membunuh Yonas karena rencana yang dibuat oleh Roni dan Joel. Jadi Bos Selatan tidak keberatan menyerang Agus dan Iwan mengetahui bahwa Arthur tidak akan melindungi mereka. Yang membuatnya bingung adalah Arthur mengesampingkan kebenciannya terhadap Iwan dan malah datang menyelamatkannya, yang membuat Bos Selatan bingung. Saya di sini bukan untuk membantu Iwan, aku di sini hanya karena Yuda memintaku untuk mencegah keluarga Broto melakukan apapun yang kamu inginkan. Arthur mendengus. Yuda telah memberitahu Arthur bahwa Bos Selatan dan Roni kemungkinan besar adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Yonas setelah kembali ke rumah keluarga Gumelar. Meskipun Yuda tidak memiliki bukti apapun untuk mendukung kliennya, Arthur memilih untuk mempercayainya untuk sementara waktu karena cintanya pada Yuda. Selain itu, dia tahu bahwa jika dia membiarkan Bos Selatan melenyapkan Iwan, Bos Selatan akan mendapatkan grup Bio Farma, menyebabkan kekuatan dan pengaruh keluarga Broto melonjak. Jika itu terjadi, target Bos Selatan berikutnya adalah keluarga Gumelar, dan Arthur menolak untuk bermain di tangan Bos Selatan.
Garis keturunan pertama Agus dan keluarga Gumelar semuanya ada pada Iwan, dan mengingat betapa dekatnya Agus dan Iwan, Arung tahu bahwa Agus tidak akan tinggal diam. Jika garis keturunan pertama menantang keluarga Broto demi Iwan, ada kemungkinan besar mereka semua akan binasa. Terlepas dari apa yang terjadi, Agus tetaplah keluarga dan Arthur tidak dapat menyaksikan saat dia pemimpin garis keturunan pertama keluarga Gumelar menuju kehancuran. Setelah mempertimbangkan segalanya, Arthur memutuskan untuk membawa anak buahnya bergegas.